Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam peternak plastik. Jumpa lagi di Radius Gundam, channel yang akan membahas berbagai hal tentang Gundam, mulai dari unboxing, speed build, review, dan berbagai hal lainnya. Di kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu model kit dari seri Iron Blooded Orphan season kedua, yaitu High Grade skala 1:144 Bile Gundam. Dan ini dia model kitnya, Bile Gundam, sebuah Gundam frame yang dipiloti oleh Mako Gillis Farid. Dan demi mempersingkat durasi, aku nggak bisa jelasin semua detail ataupun latar belakang dari Gundam ini. Yang jelas dengan nomor mesin ASWG01 yang menandakan bahwa ini adalah model pertama dari Gundam frame. Karena ini adalah sebuah koleksi lama, jadi nggak ada video untuk unboxing maupun speed buildnya. Jadi kita langsung ke reviewnya saja. Dimulai dari artikulasi kepala, yaitu polycap ball joint yang bisa diputar 360 derajat, tetapi agak terhalang oleh tanduknya. Karena tanduknya ini cukup panjang, bisa ditekuk ke bawah sejauh ini, lalu ke atas sejauh ini. Untuk artikulasi ke atasnya bisa dibilang cukup jauh, lalu bisa patah ke kanan dan juga patah ke kiri seperti ini. Untuk artikulasi tangannya yaitu ball joint yang pergerakannya cukup luas, bisa diangkat seperti ini. Armor pundaknya bisa dinaikkan sampai seperti ini, dan part kecil di bagian ujung armornya bisa digerakin sedikit. Lengannya bisa dinaikkan sampai ke atas cukup jauh. Kemudian untuk lengan atasnya bisa diputar sampai 360 derajat tanpa terhalang apapun. Untuk artikulasi pada sikunya yaitu single joint yang hanya bisa sampai seperti ini dan tidak bisa jauh lagi. Pergelangan tangannya ball joint yang bisa digerakin seperti ball joint lainnya. Lanjut ke artikulasi badannya yang bisa ditekuk sedikit sampai segini. Pinggangnya ball joint seperti Gundam frame lainnya yang bisa diputar 360 derajat tanpa terhalang apapun. Untuk armor pinggang depannya bisa diangkat sejauh ini dan bisa dipotong di bagian tengah menjadi dua bagian. Untuk armor pinggang samping bisa dinaikkan sampai sejauh ini dan bisa diputar, tetapi agak terhalang sedikit. Untuk armor pinggang belakang nggak bisa digerakkan dan ada colokan untuk memasang blade holdernya. Untuk artikulasi kakinya bisa ke depan sampai sejauh ini, ke belakangnya sampai sejauh ini. Untuk joint paha atasnya bisa diputar 360 derajat tanpa terhalang apapun. Untuk joint lututnya yaitu double joint, tapi artikulasinya kurang luas karena terhalang oleh armor betisnya. Untuk artikulasi kaki bagian bawahnya yaitu double joint, yang atasnya ball joint, dan untuk bawahnya bisa diputar sampai seperti ini. Untuk telapak kaki bagian depan bisa digerakkan sedikit seperti ini. Dan untuk bagian telapak kakinya juga terdapat cetakan detail yang bagus. Lanjut ke bagian artikulasi sayapnya atau backpacknya. Untuk mempermudah dalam hal review, bagian sayap atau backpacknya akan aku lepas terlebih dahulu. Dan ini dia backpacknya, backpack universal yang bisa dipasang di semua model kit dari seri Iron Blooded Orphan. Backpack ini memiliki semacam konektor tambahan yang dipasang di punggung Bile Gundam untuk memperpanjang posisi dudukan backpacknya. Dan kalau kita pasang seperti ini, backpacknya jadi lebih panjang, yang jika kita lepas kemudian kita pasang backpacknya tanpa konektor tersebut, terasa kurang terpasang sempurna dan mudah lepas, dimana bagian backpacknya mentok atau terhalang bagian kerah berwarna putih dari Bile Gundam itu sendiri. Jadi agar terpasang lebih kuat dan sempurna, kita juga harus memasang konektor tambahannya. Untuk artikulasi bagian bawah atau pangkalnya bisa digerakkan naik turun seperti ini. Bisa diputar sampai sejauh ini.
Part putih bagian atasnya juga memiliki sedikit artikulasi. Untuk artikulasi bagian yang ini yaitu double joint. Yang atas bisa digerakkan dan dinaikkan seperti ini. Yang bagian bawahnya bisa diputar 360 derajat tanpa terhalang apapun. Part ujung sayapnya bisa digerakkan sampai segini. Bagian thruster dalamnya memiliki sedikit artikulasi dan bisa digerakkan seperti ini. Berlaku hal yang sama untuk artikulasi bagian sayap sebelahnya. Untuk aksesoris senjatanya kita cuma dapat sepasang pedang bail dan juga satu unit sword holder yang memiliki artikulasi cukup banyak. Seperti pada bagian ini yang bisa diputar 360 derajat tanpa terhalang apapun, kecuali saat terpasang tentu terhalang dengan model kitnya. Pedangnya juga bisa dicabut dan dipasang kembali apabila tidak digunakan. Dan bisa juga dipasang di bagian armor pinggang belakangnya yang sudah tersedia colokan di sana. Untuk stikernya bisa dibilang tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, yaitu 2 stiker hitam kecil di bagian dadanya. Lalu ada stiker untuk bagian mata dan juga di kedua ujung tanduknya yang berwarna biru. Kemudian stiker lambang keluarga yang bentuknya mirip seperti trompet keong di bagian pundak kirinya. Dan juga stiker berwarna pink di kedua ujung armor pundaknya yang terpasang di bagian dalam. Lalu stiker kecil yang terpasang di bagian armor pinggang depannya. Stiker warna kuning kecil di bagian part sayap berwarna biru di kedua sayapnya. Lalu 2 stiker berwarna biru di kedua armor betisnya. Dan kurasa cukup segitu aja untuk review model kit high grade skala 1:144 Gundam Bail dari seri Iron Blooded Orphan. Untuk penilaian pribadiku, aku sangat suka kit ini karena dengan warna putih dan sedikit aksen biru menjadikannya terlihat mewah, elegan, dan terkesan memiliki aura wibawa yang cukup kuat. Untuk reviewnya cukup sekian. Dan juga terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk terus mendukung channel ini. Karena masih ada banyak model kit yang belum sempat aku review. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam peternak plastik.